Di tengah ancaman yang mengintai Konoha, Boruto Uzumaki berdiri tegar di atas gedung Hokage, bertekad untuk menghadapi makhluk misterius yang telah menyerap para biju. Dengan keberanian yang menggebu, ia memancing makhluk itu dengan aura cakra Momoshiki, menyadari bahwa musuh ini dapat melacaknya melalui karma. Saat meteor-meteor berbahaya meluncur ke arah desa, Boruto dan sekutunya, Sasuke, Kakashi, dan Obito, harus berjuang melawan kegelapan yang mengancam. Namun, saat kekuatan mereka dinonaktifkan oleh fenomena aneh, Boruto menemukan kekuatan tersembunyi dalam dirinya, Mokuton. Dengan tekad untuk melindungi orang-orang yang dicintainya, ia berlatih untuk menguasai kekuatan baru ini. Dalam pertarungan epik melawan makhluk raksasa, Boruto harus membuktikan bahwa ia bukan hanya pewaris Hokage, tetapi juga pahlawan yang siap menghadapi ancaman Otsutsuki yang lebih besar. Apakah Boruto akan berhasil menguasai kekuatan barunya dan menyelamatkan Konoha dari kehancuran? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh ketegangan dan keberanian ini. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di tengah hiruk pikuk Konoha, Boruto berdiri di atas gedung Hokage, merasakan kekuatan Momoshiki yang mengalir dalam dirinya. Tanduk mulai muncul di dahinya, dan mata Rinnegan tampak di telapak tangannya. Namun, satu hal yang masih dalam proses adalah kemunculan mata ketiga Rinnegan berwarna kuning di dahinya. Bersama Sasuke dan yang lainnya, Boruto menunggu kedatangan makhluk yang menurut Momoshiki lebih menakutkan daripada Shibai Otsutsuki. Makhluk ini, yang tidak bisa dilihat bahkan dengan Jogan, telah menyebabkan para biju menghilang dan terserap ke langit. Boruto, dengan tekad bulat, berkata kepada yang lainnya bahwa dia sengaja mengeluarkan semua aura cakra dari Momoshiki untuk memancing makhluk itu. Dia ingin menunjukkan keberadaannya di sini, memberikan sinyal kepada mereka semua bahwa dia siap menghadapi ancaman ini. Menurut Momoshiki, makhluk itu bisa melacak Boruto melalui karma. Boruto merasa lebih baik berada di sini, di atas gedung Hokage, daripada di dimensi lain di mana Sarada dan yang lainnya masih belum sadarkan diri. Dari sini, dia bisa melihat Kawaki yang sedang dikepung oleh para Shinju dan Otsutsuki, bersama Amado di tempat rahasia mereka. Kakashi, yang mendengar rencana Boruto, merasa khawatir. Apa kau yakin dengan ini, Boruto? Desa akan hancur jika ada pertempuran lagi, katanya. Namun, Boruto menatap Kakashi dengan tegas dan berkata, Konoha bisa dibangun ulang, Paman. Aku ingin menjadikan desa kita tempat akhir dari segala ancaman yang ada di dunia. Boruto merasakan cakra semua orang telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman sebelum pertarungan ini. Dia telah meletakkan formula segel bersama Kinshiki untuk menyadari siapa yang keluar masuk dari desa. Mengenai Kawaki, Boruto yakin dia tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu, hujan turun disertai kilat petir. Kakashi bertanya dengan nada khawatir, apakah kau yakin kita bisa menangani ini secepat itu, Boruto? Terlebih lagi, butuh waktu untuk memulihkan desa, dan Naruto tidak ada di sini. Sasuke, yang mendengar percakapan itu, melihat wajah mereka berdua dengan sinis. Kakashi berkata, hei, Obito, aku rasa mantan muridku tidak senang dengan pembicaraan ini. Kita harus waspada setiap saat. Obito menjawab dengan bercanda, mantan muridmu ya? Dia sudah lebih dewasa sekarang. Tiba-tiba, Boruto mengangkat tangannya ke arah langit dan melancarkan jutsu kilat ungu, menciptakan ledakan di atas awan. Sasuke, yang melihat itu, bertanya dengan waspada, apa dia sudah mendekat? Apa kau bisa merasakan kehadirannya? Boruto menjawab dengan serius, seperti yang dikatakan Momoshiki sebelumnya, memang benar dia tidak berbohong. Kita harus waspada. Hujan yang turun secara tiba-tiba bukanlah hal yang normal. Boruto bisa merasakan ada seseorang yang mengendalikannya. Dia memancing makhluk itu untuk keluar. Boruto merasakan sedikit, tapi samar-samar, ada cakra mengerikan dari atas langit. Dia berpikir bahwa makhluk itu adalah orang yang sama yang menyerap biju sebelumnya. Tidak lama setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari atas langit muncul ratusan meteor berukuran besar yang meluncur cepat menuju Konoha. Melihat itu, Boruto berkata dengan tegas, dia sudah mulai. Ini salam pembukaan darinya. Hentikan meteor-meteor itu dari desa.
jangan biarkan meteor itu jatuh. Jika terjatuh, maka ledakan besar bisa melenyapkan Konoha seketika. Setelah mendengar perintah Boruto, Sasuke, Kakashi, dan Obito berpencar untuk menghancurkan meteor-meteor itu agar tidak jatuh ke dalam desa. Sasuke dengan sigap langsung menggunakan Susanoo dan membuat banyak panah dari Susanoo miliknya, kemudian menembakkannya ke arah meteor-meteor itu agar meledak di atas langit. Kakashi, yang melihat itu, berkata dengan nada mengingat, sepertinya ini kedua kalinya kita menghadapi meteor seperti ini setelah ulah dari Toneri. Sangat merepotkan. Setelah Kakashi berkata demikian, dia membuat Kage Bunshin dan menghancurkan beberapa bongkahan batu raksasa itu menggunakan Jutsu Raikiri. Sementara itu, Obito menggunakan Kamui untuk menghancurkan meteor-meteor yang mendekat. Aku rasa aku tidak asing dengan wujud itu, katanya. Tidak heran mata yang sebelumnya kupakai adalah matamu itu, Sasuke. Boruto, yang tidak ingin meteor-meteor itu jatuh, memerintahkan semua yang ada di dekatnya untuk berlindung di belakangnya. Dia mempunyai firasat buruk tentang apa yang telah terjadi. Dengan tekad bulat, Boruto hendak menghancurkan ratusan meteor itu dengan satu serangan besar. Dia langsung mengeluarkan Odama Rasengan, namun kali ini wujud rasengannya berbeda. Terdapat pusaran rasengan baru di atasnya yang dipenuhi dengan elemen petir yang berkilauan. Setelah persiapan matang, Boruto membidik meteornya dengan penuh konsentrasi. Dia mengerahkan rasengannya ke arah meteor-meteor yang hendak jatuh menghancurkan desa. Sontak setelah Boruto melepaskannya, rasengan itu memecah dirinya menjadi banyak bagian. Pecahan-pecahan itu berpencar dan menghancurkan semua meteor yang ada di sana. Ledakan super dahsyat tidak dapat dihindari, dan desa Konoha segera ditutupi asap tebal akibat serangan tersebut. Setelah ledakan mereda, tiba-tiba langit terbelah menjadi dua dan muncul cahaya terang yang memancar dari sana. Melihat fenomena alam itu di depan matanya, Obito berkata, sungguh kekuatan penghancur yang luar biasa. Aku tidak menyangka kalau rasengan itu dapat merubah bentuknya seperti tadi. Boruto dengan tatapan serius menjawab, ini masih permulaan, Paman. Akan ada hal yang jauh lebih buruk yang sedang menuju ke sini. Semua fenomena alam yang barusan terjadi bukanlah hal yang biasa. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku akan memperjelasnya kembali. Ada seseorang yang mengendalikan itu semua. Intinya, dia sudah melihat keberadaan kita, tetapi sebaliknya, kita tidak dapat melihat sosok yang melakukan penyerangan itu. Para Otsutsuki sebagian dapat menghilangkan identitas cakranya, dan yang paling tinggi dapat menghilangkan wujud tubuh mereka. Boruto tidak mau berandai-andai, tetapi mungkin yang menyerang mereka saat ini adalah sosok yang dikatakan Momoshiki sebelumnya. Tidak lama setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba sebuah portal dimensi muncul dari atas langit. Setelah itu, muncul cakra berwarna merah yang langsung mengarah kepada mereka semua. Melihat serangan itu, Boruto berusaha menyerapnya dengan Rinnegan yang ada di tangannya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Sasuke dan Obito langsung menggunakan Susanoo mereka untuk membuat perisai melindungi semuanya dari bom cakra tersebut. Ledakan dahsyat kembali terjadi. Boruto dengan nada tegas berkata, mengapa kalian melakukan itu? Aku bisa menyerapnya dan meminimalisir kehancuran desa. Sasuke menatap Boruto dengan serius dan menjawab, aku yang memerintahkan Obito untuk melakukannya. Aku rasa yang tadi bukan sesuatu yang bisa kau serap dengan karmamu. Mungkin itu terlihat seperti ninjutsu, tetapi aku menyadari ada elemen alam asli di dalamnya. Jika kau mencoba menyerapnya, kau bisa terluka parah. Setelah Sasuke berkata demikian, Kakashi tiba-tiba berteriak, awas dari bawah. Ada sesuatu yang akan datang. Tiba-tiba dari bawah tanah muncul batang-batang besi tajam dengan lapisan bara api yang hendak menusuk mereka dari bawah. Bahkan Susanoo Sasuke dan Obito langsung retak akibat menerima serangan itu secara mutlak. Boruto, yang menyaksikan serangan tersebut, segera mengeluarkan jutsu elemen air untuk membasahi semua batang besi aneh itu. Dengan kekuatan karmanya, Boruto berhasil mengubah air itu menjadi elemen yang melumpuhkan batang-batang besi tersebut. Setelah Boruto melakukan itu, Obito menonaktifkan Susanoo-nya. Sasuke, yang melihat arah pijakan di tanah, berkata, aku bisa melihat sekilas ada portal dimensi muncul setelah serangan tadi menyerang kita. Kakashi mengangguk dan menjawab, aku melihatnya dengan jelas meskipun hanya beberapa detik sebelum portal itu tertutup setelah bom cakra itu mengarah ke kita. Boruto menatap mereka dengan penuh tekad dan berkata, aku harap kalian sudah mengetahui polanya saat ini. Musuh menyerang kita dari arah yang tidak terduga-duga, baik dari atas langit maupun dari bawah tanah. Tetapi bukan itu maksudku.
Mengapa aku memerintahkan kalian semua untuk mendekat adalah karena sesuatu yang akan muncul dari cahaya itu. Tidak lama setelah Boruto berkata demikian, benar saja, tiba-tiba cahaya matahari meredup dan tidak lagi memancarkan sinarnya. Dalam keheningan yang mencekam, Boruto tersenyum tipis dan berkata dengan penuh kewaspadaan, "Ya, aku tidak menyangka ada seseorang yang dapat melakukan ini." "Apa ini?" "Ini adalah musuh yang Momoshiki sebutkan sebelumnya. Aku hanya berharap kita semua bisa bertahan." Tiba-tiba cakra Susanoo Sasuke perlahan mulai menghilang, membuat mereka yang ada di dalamnya meluncur jatuh dari langit ke tanah. Boruto dengan panik berteriak, "Hei! Ada apa, Paman? Mengapa kau menonaktifkan Susanoo milikmu secara tiba-tiba seperti itu?" Sasuke membalas, "Ya, aku juga tidak tahu. Intinya, selamatkan diri kalian masing-masing agar tidak terhempas ke tanah dari ketinggian ini." Mendengar perintah Sasuke, mereka semua mengamankan diri dengan menggunakan kawat ninja, melilitkannya ke arah pohon. Dengan cara itu, mereka berhasil selamat dari situasi berbahaya tersebut. Namun, sesampainya di bawah, Sasuke tiba-tiba berkata, Ini aneh. Aku tidak bisa merasakan cakraku sedikit pun. Aku rasa ini ada hubungannya dengan fenomena ini." Boruto, yang mendengar itu, segera berkata, "Lebih baik kita semua jangan berpijak di tanah. Lompatlah ke arah pohon yang terdekat. Aku rasa situasi yang tidak masuk akal akan kita saksikan sebentar lagi." Tiba-tiba mata Sharingan Sasuke dan Obito meredup, berubah menjadi mata normal. Melihat itu, Kakashi berkata dengan nada terkejut, "Hei, mengapa kalian menonaktifkan Sharingan di saat-saat genting seperti ini? Ini bukan saatnya untuk melemahkan pengawasan kalian." Obito menjawab dengan khawatir, Ini buruk sekali, benar-benar buruk. Aku sudah tahu apa yang terjadi kepada kita semua setelah matahari itu kehilangan cahaya perlahan-lahan. Aku bahkan merasakan penglihatanku dari Sharingan tiba-tiba menghilang." Tidak lama setelah Obito berbicara, rindegan yang ada di mata Boruto pun ikut meredup dan berubah menjadi mata biasa. Boruto dengan nada frustrasi berkata, "Sialan. Kekuatan musuh ini berada di level yang berbeda, dan dia tahu apa yang tidak mungkin telah terjadi." Sasuke kehilangan kendali atas cakranya. Melihat pemandangan itu, Obito berkata, Hei, ada apa, Sasuke? Jangan membuat kekacauan di saat-saat genting seperti ini." Kakashi, yang menyaksikan itu, segera membuat segel jutsu di tangannya untuk mengeluarkan jutsu Shiden. Namun, hal serupa kali ini terjadi, Kakashi tidak dapat mengeluarkan jutsunya. Boruto, yang mulai memahami situasi itu, akhirnya berkata, "Ya, akhirnya kita berada di posisi yang paling berbahaya. Hanya kematian yang menunggu kita semua di sini. Semua ninjutsu atau cakra kita tertutup oleh suatu penghalang, dan kita tidak bisa melakukan apapun. Aku rasa itulah efek dari fenomena matahari yang kehilangan sinarnya secara tiba-tiba." Boruto berdiri dengan napas terengah-engah, menatap langit yang gelap. Cahaya matahari telah redup sepenuhnya, membuat situasi semakin suram. Namun, semangat di matanya tidak memudar. "Semua kekuatan kita telah dinonaktifkan," katanya dengan suara penuh ketegangan. "Jika kita tidak bisa menggunakan cakra atau jutsu, maka satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah strategi dan keberanian." Boruto mengepalkan tinjunya. "Aku tidak akan menyerah. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan Konoha. Ini tentang melindungi semua yang kita cintai." Dia yakin bahwa karma memiliki kemampuan berbeda yang tidak terikat pada cakra. Perlahan ia memfokuskan energi itu, mencoba memunculkan kekuatan tersembunyi. Tiba-tiba, dari kegelapan, sebuah suara menggelegar terdengar. "Kalian semua hanyalah semut di hadapan kekuatan sejati. Sudah kuingatkan, kalian tak akan bisa menang." Sosok musuh akhirnya muncul. Dia adalah makhluk raksasa berwujud kabut hitam pekat, matanya berwarna merah menyala, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Boruto, meskipun gemetar, melompat ke depan, berdiri di antara musuh dan teman-temannya. Makhluk itu mengangkat tangannya, mengarahkan serangan yang dahsyat. Sebelum energi itu mencapai mereka, Boruto merasakan sesuatu. Sebuah bisikan halus terdengar di pikirannya, suara Momoshiki. "Gunakan kekuatan karma. Jangan takut pada kegelapan. Jika kau percaya pada dirimu sendiri, kau akan menang." Boruto mengangguk, mengarahkan tangan kanannya ke depan. Segel karma di tubuhnya bersinar terang, dan tiba-tiba muncul kekuatan yang luar biasa besar di tangannya.
Dengan pedang energi yang berkilauan, Boruto melancarkan serangan penuh ke arah makhluk kabut hitam itu, menggunakan pedang energinya untuk membelah serangan itu menjadi dua. Sementara itu, Sasuke, Kakashi, dan Obito mencoba menyerang dengan senjata biasa yang mereka temukan di sekitarnya. Ini tidak cukup, kata Obito sambil menghindari sebuah pukulan besar dari makhluk itu. Kita butuh lebih banyak waktu untuk Boruto. Boruto terus menyerang tanpa henti, meskipun tubuhnya mulai kelelahan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini, katanya dengan suara penuh tekad. Dengan satu serangan terakhir yang dahsyat, Boruto berhasil mengalahkan makhluk itu. Langit yang gelap kembali cerah, dan cahaya matahari perlahan kembali. Ketika debu mulai mengendap, tubuh makhluk itu perlahan menghilang, meninggalkan hanya suara gema yang perlahan memudar. Boruto berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya menunjukkan kemenangan. Sasuke mendekatinya dan berkata, "Kau menyelamatkan kita semua, Boruto." Dia tahu bahwa meskipun mereka berhasil mengalahkan makhluk raksasa itu, ancaman dari Otsutsuki masih mengintai. Dalam keheningan yang menyelimuti, Boruto merasakan kehadiran Momoshiki di dalam pikirannya, seolah-olah sosok itu sedang menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Tiba-tiba, suara Momoshiki menggema di dalam benaknya, Boruto, kau telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, ini baru permulaan. Kekuatan yang kau miliki saat ini belum sepenuhnya terungkap. Ingatlah, ada potensi yang lebih besar di dalam dirimu." Boruto tertegun sejenak, merasakan getaran energi yang kuat. "Apa maksudmu, Momoshiki? Apa yang kau sembunyikan dariku?" tanyanya, berusaha memahami pesan yang disampaikan. "Di dalam dirimu, ada kekuatan Mokuton yang terpendam, Inukai Takeru Mikoto. Kekuatan ini akan berguna di masa depan ketika kau berhadapan dengan bala tentara Otsutsuki yang lebih kuat. Kau harus belajar untuk mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan ini," jawab Momoshiki dengan nada serius. Boruto merasa terkejut. "Mokuton? Aku tidak pernah tahu bahwa aku memiliki kekuatan itu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Dia merasa marah dan bingung, tetapi di saat yang sama, rasa ingin tahunya semakin membara. Karena kekuatan ini tidak bisa dipaksakan. Hanya ketika kau menghadapi situasi yang paling kritis, kekuatan ini akan muncul. Kau harus siap untuk menghadapinya, Boruto. Kekuatan ini akan membantumu melindungi orang-orang yang kau cintai, Momoshiki menjelaskan. Boruto mengangguk, berusaha mencerna semua informasi ini. Dia tahu bahwa dia harus berlatih lebih keras dan mempersiapkan diri untuk ancaman yang akan datang. "Aku akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarku terluka lagi," tekadnya bulat. Saat Boruto merenungkan kata-kata Momoshiki, dia merasakan aliran cakra yang berbeda di dalam dirinya. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun, menunggu untuk dilepaskan. Dia bertekad untuk menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan Mokuton ini dan menjadikannya senjata untuk melawan Otsutsuki. Dengan tekad yang baru, Boruto memutuskan untuk mencari tempat yang tenang untuk berlatih. Dia ingin merasakan kekuatan Mokuton yang baru saja diungkapkan oleh Momoshiki. Dia tahu bahwa untuk menguasai kekuatan ini, dia harus memahami esensinya terlebih dahulu. Boruto pergi ke hutan di dekat desa, tempat di mana dia bisa berlatih tanpa gangguan. Di sana, dia duduk bersila, menutup matanya, dan mulai berkonsentrasi. Dia membayangkan akar-akar pohon yang menjalar, merasakan energi alam yang mengalir di sekitarnya. Dia ingin menghubungkan dirinya dengan kekuatan Mokuton yang ada di dalam dirinya. Saat dia berkonsentrasi, Boruto merasakan aliran cakra yang kuat. Dia membayangkan dirinya mengendalikan pohon-pohon di sekitarnya, memanggil kekuatan alam untuk membantunya. Tiba-tiba, dari tanah, muncul akar-akar pohon yang menjalar, membentuk pola yang indah di sekelilingnya. Boruto terkejut melihat apa yang terjadi. "Ini dia. Kekuatan Mokuton," teriaknya dengan penuh semangat. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Jadi kesimpulannya, dalam perjalanan yang penuh tantangan dan pengorbanan, Boruto Uzumaki berhasil mengatasi ancaman besar yang mengintai Konoha. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, ia tidak hanya melindungi desanya dari makhluk raksasa yang mengancam, tetapi juga menemukan kekuatan baru dalam dirinya, Mokuton. Kekuatan ini menjadi simbol harapan dan potensi yang belum sepenuhnya terungkap, menandakan bahwa Boruto siap untuk menghadapi ancaman Otsutsuki yang lebih besar di masa depan. Melalui pertarungan yang sengit, Boruto belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari cakra, tetapi juga dari keberanian, strategi, dan keinginan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya.
Dengan dukungan dari teman-temannya, ia menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat, semangat dan tekad dapat mengubah keadaan. Boruto kini berdiri sebagai pahlawan yang tidak hanya mewarisi legasi Hokage, tetapi juga menciptakan jalannya sendiri dalam dunia ninja yang penuh bahaya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.